Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran 6. Ya, pada pembelajaran kali ini kita telah memasuki pembelajaran terakhir pada subtema keempat dan pada tema 1. Nanti pada pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki tema kedua. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Setelah berdoa, tidak lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Mencangkok tanaman. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Nah, pada gambar di samping ini adalah contoh cara mencangkok, yaitu sebagai perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok tanaman adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari perkembangbiakan melalui tunas dan umbi. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar perkembangbiakan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan buatan. Nah, penjelasannya tadi, perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Contohnya itu ada 3. Yang pertama itu mencangkok, stek, dan menempel. Langkah-langkah mencangkok. Nah, ini yang perlu dipersiapkan adalah alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan tanah yang dicampur pupuk kandang. Nah, ini adalah contoh tanaman yang bisa dicangkok. Ini sebagian kecil saja ya, itu ada jambu kristal dan ada mangga. Nah, ini adalah cara mencangkoknya. Yang pertama itu, yang perlu dilakukan adalah kupas kulit dan kambiumnya. Jadi kupas kulit batang pohonnya dulu. Kemudian yang kedua, tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Selanjutnya, setelah itu ditutup, ikat dan dengan tali ikatnya. Selanjutnya lagi adalah siram pada bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Untuk lebih jelasnya maka kita saksikan video berikut ini.
Nah, bagaimana? Ngerti ya cara mencangkok? Nah, selanjutnya adalah siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu 1 hingga 2 bulan. Setelah akarnya tumbuh, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, ini gambarnya. Setelah akarnya tumbuh, kemudian dipotong, lalu ditanam. Nah, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan sebelumnya. Coba. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, apa itu sih perkembangbiakan buatan? Nah, contohnya itu ada mencangkok, ada stek, dan menempel. Selanjutnya, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Oke, jawabannya adalah tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Oke, selanjutnya, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Apa ya kira-kira? Jawabannya adalah tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Selanjutnya lagi, berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Ayo, tadi sudah. Ada berapa lama? Ya, waktunya adalah sekitar 1 hingga 2 bulan. Kita lanjut. Nah, teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu lebih singkat. Nah, inilah contoh gambar pada perkebunan buah jambu kristal. Seperti pada video cara mencangkoknya tadi. Nah, Udin dan teman-teman sedang berkunjung ke perkebunan jambu. Perkebunan jambu tersebut milik keluarga Udin. Di sana mereka melihat banyak buah jambu yang siap dipanen. Mereka sangat senang bermain di perkebunan. Pohonnya rendah, namun berbuah banyak. Semuanya melalui proses pencangkokan. Keluarga Udin setiap hari mereka bekerja sama menyiram dan mencabut rumput liar. Tak lupa juga memberi pupuk secara rutin. Udin adalah anak yang patuh dan rajin membantu orang tua. Kita juga harus seperti Udin ya. Kita harus patuh dan rajin membantu orang tua kita. Nah, pekerjaan apa saja yang biasa kamu lakukan untuk membantu orang tuamu? Nah, pada gambar ini tuh ada seorang anak sedang membantu pekerjaan rumah. Bekerja bersama dengan ayah dan bundanya. Ayahnya mengepel, ibunya menyapu, dan anak tersebut sedang membersihkan kaca jendela. Kalian juga bisa membantunya itu dengan kalian yang menyapu, ayahnya misalkan mengelap jendela, ibunya mengepel, dan sebaliknya. Agar pekerjaan di rumah cepat selesai dan terasa ringan. Nah, itu ya. Kalau kalian bekerja sama, pasti pekerjaan akan terasa ringan dan pastinya cepat selesai. Nah, di sini ada contoh gambar cara bekerja sama yang baik. Harusnya, cuma dalam bentuk gambar ini
ada dua kegiatan yang berbeda. Nah, bagaimana sebaiknya yang harusnya dilakukan? Siti melihat ibunya sedang menyiram tanaman. Menurutmu yang harus dilakukan Siti adalah ya apa? Itu ada dua kegiatan yang berbeda. Seharusnya Siti itu ngapain sih? Nah, jawabannya adalah membantu ibunya menyirami tanaman. Oke, yang kedua, ini ada gambar. Ayahnya sedang naik tangga ingin memotong batang pohon, sementara anaknya sedang bermain layangan. Coba, harusnya gimana? Ayah Edo sedang menebang pohon yang sudah tua. Menurutmu yang harus dilakukan Edo adalah ya, membantu ayahnya dengan memegangi tangga, karena itu rawan. Kalau tidak dipegangi bisa jatuh ayahnya, kasihan. Oke, lanjut lagi. Yang ketiga tuh ada seorang teman sedang sakit tangannya. Ayo, apa yang harus dilakukan? Nah, ini penjelasannya adalah Lani sedang menangis kesakitan. Tangan Lani tertusuk duri bunga mawar. Menurutmu yang harus dilakukan teman-teman Lani adalah ya seharusnya bagaimana? Nah, membantu mengobatinya atau membawanya ke UKS. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, Edo memiliki tanaman jambu yang ditanam dengan cara mencangkok. Pohon jambu Edo berbuah sebanyak 189 buah. Edo ingin menyimpan jambu tersebut di 3 tempat. Isi setiap tempat sama banyak. Berapa jambu yang ada pada setiap tempat? Kita tulis dalam bentuk pembagiannya, 189 dibagi 3. Oke, ini bentuk pembagiannya. Oke, kita mulai dari 1. Ingat ya, apabila pembagian itu dimulai dari yang depan. 1 bisa tidak dibagi 3. Oh, tidak bisa, maka kita 2 angka, 18. Saya beri garis, 18 dibagi 3. Kita buat coret-coretan seperti biasa. Nah, titik-titik dikali 3 sama dengan 18. Jadi, berapa dikali 3 yang hasilnya 18? Oke, titik-titik kali 3 sama dengan titik-titik. Oke, kita mulai. 4 dikali 3. Nah, 4 kali 3 sama dengan 12. Belum sampai ke 18, maka kita lanjut. Di sini setelah 4 adalah 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. Belum, sedikit lagi. Kita lanjut lagi. Maka ke angka 6. 6 dikali 3 sama dengan 18. Iya, sama ya. 18. Maka angka 6 ini kita pindahkan ke sini. Kita tulis di sini. 6. Jadi 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka 6-nya kita pindahkan ke sini. Nah, ingat ya, apabila ke bawah ini dia apa ini? Dikali. 6 dikali 3 sama dengan 18. Dan kita beri garis pengurangannya. 18 dikurang 18 maka 0. Oke, dan 9-nya akan turun. Oke, sekarang kita beri garis lagi. Ini apa kalau ke atas? Dibagi. Tapi ingat, yang dibagi bukan 0 ini ya. Yang dibagi adalah angka 9-nya. Maka kita buat coret-coretan. 9 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Titik-titik dikali 3 sama dengan 9. Kita coba. 1 dikali 3 sama dengan 3. Wah, belum. Kita coba lagi, satu kali lagi. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Wah, belum juga sampai 9. Kita coba lagi. Dan 3 dikali 3 sama dengan 9. Ya, sudah sama. Hasilnya adalah 9. Maka 3 ini kita kemanakan? Kita tulis di sini. Nah, dan 3 ini maka kita pindahkan ke sini. Ya, jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Hasilnya di sini.
Nah, apabila ke bawah diapakan? Dikali. Ingat ya, 3 dikali 3 sama dengan 9. Nih, diturunin di pas ini ya, bukan di pas nolnya. Maka kita beri garis pengurangan. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Oke, maka hasilnya adalah 189 dibagi 3 sama dengan 63. Oke, sampai sini paham ya? Apabila kalian ingin lebih memahami dan ingin lebih cepat mengerti, maka kalian harus sering rajin berlatih pembagian. Tapi kalian juga harus tahu juga dan paham serta hafal penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi informasi yang disajikan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Yang kedua, menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman. Dan yang ketiga, menentukan hasil bagi dua bilangan cacah tanpa sisa. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.